بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Sengaja saya sampaikan khutbatul hajah. Mengapa? Karena hal ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya. Dan yang akan kita bahas pun tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini adalah majelis ilmu dan antum talabatul ilmi, dan kita semuanya selaku mukmin mukminah, muslim muslimah senantiasa memohon kepada Allah taufiknya agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu, dimudahkan pula dalam mengamalkan dengan ilmu yang kita dapat. Apalagi kita hendak kedatangan tamu istimewa, tamu kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan, yang mana sejatinya al-mu'min al-mu'minah, al-muslim al-muslimah mempersiapkan diri dalam menyambut tamu Allah Azza wa Jal, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah agar dimudahkan atau diberi kesempatan mendapati bulan Ramadan, dan juga kita memohon kepada Allah dimudahkan dalam meningkatkan ibadah di dalamnya. Dan kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita insyaallah terkait dengan sunnah yang dilupakan. Ini judul yang muwaffaq biidznillah, judul yang insyaallah sesuai dan mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla.
sunnah yang dilupakan di Ramadan. Sejenak kita renungkan judul ini. Sunnah yang dilupakan. Siapa yang lupakan? Sebagian kaum mukminin, sebagian kaum mukminat. Kalau tidak dikatakan semuanya atau kebanyakannya. Apa sebab dilupakan? Karena tidak diamalkan, kejahilan. Sebabnya kejahilan. Lalai dan tidak diingatkan. Syariat Islam, ajaran yang bukan hanya diucapkan begitu saja. Syariat yang bukan hanya dibaca dalam kitab-kitab, dijelaskan, melainkan yahtaj ilal amal, ilal tatbiq. Makanya kita di awal kita sampaikan, kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Isti'anah kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena banyak, tidak sedikit mereka yang memiliki ilmu dan lalai akan mengamalkan ilmunya. Wa nas'alullaha lana wa lakum tsabat hatta al-mamat. Wa nas'alullaha lana wa lakum at-taufiq. Sunnah yang dilupakan. Sejenak kita fahami makna sunnah sebelum kita menjelaskan banyak hal terkait dengan apa saja bentuk dari sunnah yang mulai dilupakan. Apa hakikat sunnah? Kalimat sunnah indal muhadditsin adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan atau perbuatan. Demikian pula ketetapan serta sifat-sifat baik khilqah, sifat bentuk perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akhlak dan perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sunnah menurut ulama al-hadis. Ulama al-hadis mendefinisikan sunnah adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan innamal a'malu binniyat, masalan ittaqillaha aitsuma kunt, hadis-hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menunaikan manasik hajinya, bagaimana beliau menunaikan zakat, dan yang lainnya, amalan-amalan bentuk perbuatan. Demikian pula ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam atas amalan yang dilakukan oleh sahabat. Demikian pula terkait dengan bentuk raga atau fisik beliau sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh al-ulama. Al-Imam At-Tirmidzi memiliki kitab Syama'il Muhammadiyah yang dijelaskan di sana tentang bagaimana fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula
akan perangai beliau sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau. Ini sunnah inda al-muhadditsin yang identik dengan al-hadis. Sunnah di sini identik dengan al-hadis. As-sunnah inda al-fuqaha, as-sunnah inda al-fuqaha. Adapun lafaz sunnah, kalimat sunnah, menurut al-fuqaha adalah ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqab tarikuha. Suatu hal yang diberi pahala pelakunya, baik itu amalan, ucapan, yang akan diberi pahala pelakunya yang melakukan sunnah dan tidak diiqab, tidak dibalas bagi yang meninggalkannya. Artinya tidak dicela bagi yang meninggalkannya. Misalkan seorang mau sholat sunnah, nawafil, setelah sholat 5 waktu, yang menjalankan tidak mengapa mendapat pahala, yang tidak menjalankan pun tidak dicela. Yang menjalankan mendapatkan pahala, yang tidak menjalankan tidak mendapatkan dosa. Adapun kalimat sunnah, apabila yang banyak diucapkan kalimat sunnah atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalimat man ghariba an sunnati falaysa minni. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghariba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku bukan dari golonganku. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegangilah sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khalifah yang empat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Atau kalimat-kalimat sunnah yang digunakan oleh istilah as-salaf yang banyak diucapkan baik oleh as-sahabat, oleh tabi'in. Kalimat as-sunnah yang banyak digunakan adalah maknanya adalah ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Artinya manhaj satu jalan, petunjuk, ajaran. Inilah makna as-sunnah indal itlaq. Sehingga di sini mencakup baik itu keyakinan, bahkan ada banyak di kitab Imam Ahmad min as-sunnati atau al-islamu was sunnah was sunnatu huwa al-islam. Banyak was sunnatu hiya al-islam, al-islam was sunnah. Al-Imam Al-Barbahari masalah menyebutkan al-islamu was sunnah. Islam ini adalah sunnah. Sunnah di sini bukan sebagaimana definisi yang dikatakan oleh al-fuqaha nantinya. Artinya apa? Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu hiyal Islam. Dan kalimat sunnah yang demikian sekali lagi mencakup baik itu al-i'tiqad, keyakinan ataupun muamalat ataupun akhlak,
baik itu mencakup hal yang wajib nantinya atau yang mustahab. Ketika kalimat sunnah dikatakan mencakup hal-hal yang disebutkan, al-i'tiqad, muamalah, al-akhlaq, dan yang lainnya, syariat Islam secara keseluruhan. Demikian pula ada yang wajib misalnya dan ada yang mustahab. Salah satu contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sunanil fitrati. Insyaallah kalian paham apa saja sunan al-fitrah itu. Ahsan, memanjangkan jenggot. Salah satunya natful ibid, menipiskan atau menipiskan kumis. Baik, ada di al-khitan juga. Apakah semua hukumnya sama? Satu? La. Apakah semuanya sunnah, artinya yang dilakukan mendapatkan pahala, yang tidak dilakukan mendapatkan dosa? La. Nabi menggunakan min sunanil fitrah. Sunan bukan sunan Joko kali Jati, bukan ya. Sunan jamak dari sunnah. Sunnatun, sunanun. Ini yang menunjukkan bahwasanya kalimat sunnah ketika diungkapkan, digunakan secara umum, apalagi dalam kalimat-kalimat as-salaf dahulu, mencakup baik yang wajib nantinya. Bagaimana kita mengetahui ini wajib? Dengan dalil-dalil yang lain. I'fa'ul lihya misalnya. Sunnah fitrah di antaranya i'fa'ul lihya. Wajib ala qaul sahih min aqwali ahli ilmi. Bagaimana dalilnya? Dengan dalil-dalil yang lainnya. Baik. Jadi ini pemahaman hakikat sunnah. Ketika kita katakan sunnah yang dilupakan atau yang banyak dilupakan di bulan Ramadan, apa maknanya Ustaz? Apakah indal fuqaha? Wallahu alam, kalau kita lihat nantinya dari ucapan ahlul ilmi, sunnah-sunnah yang merupakan syariat agama secara umum, baik itu mencakup yang sunnah atau yang mustahab ya, atau nanti yang wajib nantinya. Baik, kemudian dalam judul disebutkan ketika Ramadan. Sedikit kita sampaikan tentang Ramadan. Mungkin pernah disampaikan pula oleh yang lain yang sebelumnya. Namun mimbar at-tadhkir, guna mengingatkan Ramadan adalah bulan yang dari bulan-bulan di sini bulan yang berapa? Sekarang kita masih lupa. Bulan yang ke-11. 9. Toyib. Ada yang menghafal enggak bulan-bulan di sini dari awal? Karena kita lupa. Atau sebagian kita yang hafalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah di luar kepala. Tapi kalau ditanya bulan-bulan di sini ya, tunggu dulu. Buka kamus dulu, buka Google dulu. Nah ini kadang-kadang yang diprihatinkan ya, umat Islam tidak mengenal atau lupa dengan kalendernya, kalender Hijriah khususnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan yang ke-9. Dan bulan Ramadan dikatakan oleh ahlul ilmi salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu bulan yang disebutkan. Di antaranya juga Rajab juga disebutkan ya. Tapi Ramadan juga disebutkan, salah satu bulan yang disebutkan dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan Ramadan. Ini ada kaitan dengan sunnah-sunnah yang dilupakan nantinya. Keutamaan bulan Ramadan,
Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Walillahi mutaqa wa dzalika fi kulli lailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya, dan itu setiap malam. Mengapa kita sampaikan ini sebagai mukaddimah? Untuk memotivasi kita. Kadang kita ini kalau tidak dimotivasi, misalkan ada motivasi yang sholat di shaful awal 100.000 penuh. Cuman ini ya dari satu sisi untuk memotivasi tidak mengapa, lakin tidak seharusnya gitu. Di ajal dunia lah ikhlas dengan Allah Azza wa Jalla gitu. Jadi kita kadang mau melakukan ibadah, hendaknya kita motivasi. Bagaimana memotivasi? Dengan mengilmui, memahami keutamaan-keutamaan. Oh, sholat duha keutamaannya demikian. Oh, sholat puasa Senin Kamis keutamaan demikian. Oh, Ayyamul Bid keutamaan demikian. Dengan mengenali keutamaan-keutamaan, apalagi dikuatkan dengan keimanan kepada Allah, iman, ilmu, insya Allah akan mewujudkan atau melakukan ibadah itu. Demikian pula dalam hal maksiat kepada Allah, kita mengetahui bahaya maksiat. Dengan kita mengetahui bahayanya, oh ini kada, hadisnya demikian, ayatnya demikian, masalah bahaya-bahaya maksiat, maka kita akan menghindarinya. Sekali lagi dalam hal ini, hendaknya kita senantiasa memohon taufik kepada Allah, baik dalam melakukan ketaatan atau dalam meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jalla. Al-mu'minah meyakini Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, senantiasa memohon kepada Allah dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan di antaranya bulan sabar, bulan yang sabar, atau memang sabar karena di siang harinya kita disyariatkan untuk puasa. Maksudnya puasa di bulan Ramadan, puasa dari pagi sampai petang, dari pagi sampai terbenam matahari, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan bulan Ramadan ini keutamaan-keutamaannya banyak sekali. Nanti insya Allah semoga ada yang lainnya menyampaikan akan keutamaan-keutamaannya. Di antaranya hadis Nabi SAW banyak ya. Di antaranya hadis Nabi yang sudah kita hafal semuanya, dan ana yakin antum insya Allah banyak mendengar yang mengetahuinya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam lafaz yang lain, man qama Ramadhana imanan, itu kaitan dengan salat malam. Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, motivasinya apa? Iman kepada Allah. Bukan malah buntek apa ikut-ikutan ya, bukan. Bukan ikut-ikutan, iman kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula hadis, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat tarawih, salat malam, iman karena iman kepada Allah,
mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dalam lafaz yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama, yang telah lalu. Dan setiap kita memiliki yang namanya dosa. Tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Dan setiap kita menginginkan diampuni dosa-dosa kita. Ini satu kesempatan. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita. Kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani, satu peringatan bagi kita, dan jangan sampai kita tergolong hamba-hamba Allah dalam hadis ini. Raghima an summa raghima an, celaka dan celaka. Siapa itu? Man dakhala alaihi Ramadan thumma salah wa lam yughfar lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok. Salah satunya adalah siapa yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sungguh merugi. Jadi Ramadan tahun ini semoga kita mendapatkan, menjumpai bulan Ramadan tahun ini, dan kita senantiasa mohon kepada Allah dimudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan dalam meninggalkan maksiat Allah. Dan yang penting, hendaknya kita bekali dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan apa? Mana yang tuntunan dan mana yang tontonan. Ini tuntunan Nabi. Oh, ini cuma tontonan. Dari mana kita bisa tahu? Dengan ilmu. Dan jangan sampai kita tergolong mereka yang lalai. Di antara yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim kaitan mengingatkan Imam Ibnu Qayyim, demikian pula Ibnu Jauzi, bahkan dinukilkan pula oleh Ibnu Utsaimin. Ada satu ucapan yang mungkin sebagai cambuk buat kita untuk kita renungkan, yaitu ini bukan hadis ya, ucapan. Sekali lagi bukan hadis, tapi ucapan yang patut kita renungkan. Ibnu Utsaimin rahimahullah menukilkan dengan sebelumnya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu tulisannya, Ibnu Jauzi juga dan yang lainnya, disebutkan ibadatu ahlil ghaflah adatun wa adatu ahlil yaqbah ibadat. Kalimat yang patut kita renungkan. Sekarang kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, baik itu sholat, puasa, atau yang lainnya. Ibadah itu terasa kebiasaan. Nah, memang itu suatu rutinitas, sehingga kita kurang menjiwai, mengilmui, memahami hakikat apa yang kita lakukan itu.
Dikatakan oleh Ibnu Utsaimin tadi, dinukilkan oleh yang lain, ibadatu ahlil ghaflah. Ada bahwasanya ibadahnya mereka yang lalai, ahlil ghaflah, mereka yang lalai. Ibadahnya mereka yang lalai itu ya ada menjadi suatu ada kebiasaan, rutinitas, tidak dijiwai. As-shalah tidak tanha 'anil fahsya wal munkar misalnya. Salatnya ya salat, tapi tetap yang namanya maksiat jalan saja. Nasallahu salamah wal afiyah. Banyak kita jumpai. Satu melakukan zina waliyadzubillah, satu melakukan mencuri. Siapa? Muslim. Salat. Tidak menjiwai, padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ibadat ahlil ghaflah adalah adat ibadah yang Allah bebankan kepada mukmin-mukminah. Bagi mereka yang lalai itu pokoknya lepas kewajiban, lewat itu aja. Sebaliknya, wa'adatu ahlil yaqdah, kebiasaan, bukan ibadah, kebiasaan mereka yang ahlul ilmi, al-yaqdah ini yang tidak lalai, kebalikan yang mereka melakukan atas dasar ilmu, tuntunan Nabi, mengetahui. Kebiasaan mereka itu aja ibadah. Bagaimana dengan ibadahnya? Kebiasaan. Misalkan makan, kebiasaan. Tapi dia makan itu untuk niat, kenapa? Untuk yataqawwa bihi fil ibadah, supaya dia kuat dalam ibadah. Karena niat menjadi ibadah. Padahal makan. Demikian pula. Jadi ini ditegaskan oleh ahlul ilmi terkait dengan pentingnya niat sebetulnya. Pentingnya niat. Ketika seorang melakukan kesehariannya, niatkan untuk ketaatan kepada Allah, untuk mudah aktivitas, maka dia akan mendapatkan pahala. Baik itu amalan dunia, bukan ibadah, ada kebiasaan, akan bernilai ibadah. Bahkan dicontohkan di sana oleh ahlul ilmi, di antaranya seorang yang mandi. Ada yang mandi cuma supaya seger saja. Tapi beda dengan seorang yang al-junub yang tajilan niyah nantinya ketika mandi junub. Jadi intinya, syahid di sini yang ingin saya tegaskan di sini, bahwasanya janganlah kita tergolong mereka yang lalai, yang mana ibadah hanya rutinitas, tidak ada bekas, tidak membekas pada jiwa, tidak ada. Bagaimana kita bisa mengupayakannya? Bil ilmi, al-ilm. Dengan kita membekali dengan ilmu. Pelajari ilmunya. Dan jangan lupa sekali lagi, dan ini sering kali saya tekankan, saya ingatkan, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon pertolongan kepada Allah, taufiknya dimudahkan dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu. Jadi dengan kita mengilmui, memahami akan ibadah yang kita lakukan, direnungkan. Wahakadha salaf, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Adapun sunnah yang dikatakan oleh ahlul ilmi. Baik, sebelum saya jelaskan tentang sunnah,
yang mahjurah, sunnah-sunnah yang dilupakan oleh kebanyakan manusia, bahwasanya di sana ada keutamaan menjalankan sunnah. Di antara keutamaannya bahwasanya keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan hamba kepada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengantarkan hamba cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikatnya dia berpegang teguh kepada sunnah, menjalankan sunnah, mengikuti Nabi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Mu, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian wahai manusia mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengikuti Nabi? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni akan kesalahan-kesalahan kalian. Keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, menjalankan sunnah. Yang kedua adalah bahwasanya mengamalkan sunnah secara umum itu adalah khususnya nafil, khususnya sunnah-sunnah yang bukan wajib, itu bisa menambal amalan wajib kita. Kadang kita ketika sholat 5 waktu, sholat Allahu Akbar, ingat kita menyimpan barang di sana, atau kita nanti mau begini, khusyuknya hilang, sudah tidak ada khusyuk lagi sudah. Bahkan ada sebagian, kalau Assalamualaikum, ya semoga kita tidak termasuk yang kayak demikian. Kalau dia mau mencari sesuatu, aduh saya tadi barang saya di mana ya, atau apa ya, untuk mau sholat. Jadi supaya mikirkan yang Assalamualaikum ya. Intinya sunnah nawafil itu bisa menambal apa-apa yang wajib. Semua yang sunnah, semua yang katakanlah sholat sunnah nawafil, itu akan menambal sholat-sholat yang wajib. Puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, itu akan menambal puasa wajib yang dilakukan oleh mukminah di Ramadan. Demikian pula sedekah-sedekah yang dilakukan, sedekah yang sunnah, akan menambal kekurangan pada zakat yang mungkin dilakukan. Artinya menambal kewajiban yang belum sempurna. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya manusia akan dihisab atas sholatnya dari kiamat, dan pertama yang akan dihisab adalah sholatnya. Apabila sholatnya memiliki kekurangan, khalal, celah, dikatakan, Allah mengatakan kepada malaikat, lihatlah kepada nafilah-nafilahnya, sholat sunnah-sunnahnya, sunnah rawatibnya bagaimana. Fa in kana hunarik fa innaha tajbur hadzal khalal. Apabila ada, maka akan ditambal oleh sunnah-sunnah. Demikian pula amalan-amalan yang lain, baik itu puasa dan yang lainnya, akan
ditambah dengan sunnah-sunnah, sehingga sunnah-sunnah ini memiliki keutamaan. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah ta'simu minal bid'ah. Dengan kita berpegang teguh dengan sunnah akan selamat, terjaga, terhindar dari hal-hal yang bid'ah, yang muhdats. Dan yang keempat, bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah termasuk ta'zim sya'airillah, termasuk mengagungkan syiar Allah, syiar Islam. Kalau bukan kita, siapa yang akan melakukan? Kalau bukan kita, siapa yang akan melakukan itu? Jadi dengan kita melakukan sunnah Nabi, tuntunan Nabi, maka ini adalah bentuk syiar agama, syiar Allah Azza wa Jalla yang kita tunjukkan. Yang pastinya bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu penting dalam masalah yang demikian. Baik. Adapun sunnah-sunnah yang dilupakan di bulan Ramadan, dikatakan oleh ahlul ilmi ada beberapa hal. Nah, kita sedang membahas sunnah yang dilupakan ketika Ramadan. Jadi mungkin nanti banyak yang disinggung kaitan dengan baik itu adab-adab yang sudah dilalaikan oleh mukmin-mukminah di bulan Ramadan, atau sunnah-sunnah yang jangan untuk dilakukan, ditinggalkanlah intinya di bulan Ramadan, saat puasa atau di bulan Ramadan secara umum. Dikatakan oleh ahlul ilmi tentang as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang dilalaikan. Yang pertama, minas sunan allati farrata fiha katsirun minal muslimin, adalah di antara sunnah-sunnah yang pertama kaitan dengan ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Sekali lagi ini kita bahas tentang puasa ya. Jadi nanti pasti kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. An-Nabi SAW menegaskan kaitan dengan ta'jil fitr, menyegerakan buka. La yazalun nasu bi khairin ma 'ajjalul fitr, bahwasanya manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Maksud siapa di sini? Al-mukmin, mukminah, kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mukminat. Ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan buka. Kita ketahui bahwasanya puasa ini, puasa Ramadan ataupun puasa terkait dengan waktu-waktu ibadah yang dikaitkan dengan waktu. Artinya waktu kita menahan makan, minum, menggauli istri, kapan mulainya? Sejak terbit fajar as-shadiq. Dan batasnya sampai tamtad, sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa terkait dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, sejak menahan hal-hal yang membatalkan puasa atau juga menjauhi hal-hal yang
bisa mengurangi pahala puasa. Yang pasti meninggalkan hal-hal yang membatalkan ya, yang pastinya. Sejak terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitar. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan bukanya, bukan menunggu sampai gelap. Al-Yahud hakala, mereka yang menyelisihi syariat Islam menunggu sampai gelap. Oh, belum. Hatta adzan, sebetulnya adzan ini bukan ukuran nantinya ya. Bukan ukuran buka puasa adzan, nunggu adzan. Jadi kalau adzannya tepat waktu, maksudnya terbenam matahari langsung adzan. Kadang ada yang akhir, ada sebagian tempat malah kehati-hatian, tanda kutip, menganggap oh ini suatu kehati-hatian, dimundurkan lagi adzannya 5 menit katakanlah. Hada batil, hada la yasih. Adzan. Jadi masalah adzan, kalau memang di suatu mushola, di suatu masjid tepat waktu adzannya, boleh, tidak mengapa dijadikan ini tepat buka, ya sudah. Qal wa akhraja Ibnu Hibban, hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dikatakan oleh Syekh kaitan hadis tadi, Syekh Sa'ad Al-Ruslan, Sa'id Muhammad Sa'id Al-Ruslan dikatakan bahwasanya in lam nu'ajjil al-fitr fa innana la nakunu bi khair. Kalau kita menunda-nunda buka, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Padahal buka puasa itu yang dinanti-nanti loh ya. Jangan ditunda-tunda sudah. Oh, tenggelam matahari, bismillah. Bismillah buka. Dan yang dinanti-nanti, kesenangan bagi as-shaim itu ada dua kan. Inda fitrihi, ketika buka, nah itu nanti sudah disiapkan segala macam makanan. Tapi kadang yang dimakan cuma 1-2, yang lain ditinggalkan. Ada tabdil nanti. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hadis wa hadatsa ba'da al-qurunil mufaddalah. Selesai terus tanya jawab. Masya Allah, masih banyak, baru saya masih satu. Baik, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan tentang hadis tadi, bahwasanya manusia itu akan senantiasa dalam keadaan kebaikan selama menyegerakan bukanya. Kemudian dia yu'alik bahwa telah banyak kejadian atau terjadi minal firaqid dhallah yuakhiruna al-iftar wa minal mubtada'ah wa ka'anna fi hadzal hadits isyarah ila husuli hadza. Jadi telah banyak mereka yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari beberapa firqah, kelompok-kelompok yang sesat, mengakhirkan bahkan sampai gelap. Wa ka'anna hadzal hadis, jadi Nabi seakan-akan tahu akan demikian sehingga dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam lafaz Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantarir bi fitrihan nujuma. Bahwasanya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa di atas sunnah, di atas ajaranku selama
bukanya tidak menanti, tidak menunggu munculnya bintang-bintang. Kalau sudah muncul bintang sudah gelap. Kalau sudah muncul bintang sudah gelap sudah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim dan Ad-Dhahabi. Dikatakan oleh ahlul ilmi, wa hadza yaf'aluhu rawafid. Ini yang dilakukan oleh sekelompok rawafid, sekelompok Syiah al-Rawafid. Mereka buka menanti sampai gelap, sampai muncul bintang-bintang. Karena kalau masih terang, bintang tidak akan kelihatan. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Hibban bi sanadin hasanin. Diriwayatkan pula dari Abu Dawud, Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. La yazalu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nas al-fitr li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhiruna. Bahwasanya agama ini akan ditolong, akan nampak, akan bangkit, akan dibangkitkan ma ajjala an-nas al-fitr. Jadi agama ini akan dimenangkan, agama ini akan tegak selama manusia, kaum muslimin menyegerakan buka. Li'anna al-yahud wan nasara yu'akhiruna. Karena al-yahud wan nasara, bangsa Yahudi dan Nasrani, menunda-nunda. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi al-yahud wan nasara. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Albani. Fahari sunnatun min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Qadir ketika menyebutkan hadis ini, menyebutkan pula di antara penyimpangan dari syariat Islam, muhdats, bidah, kebidahan yang mungkar, yaitu yang dilakukan oleh sebagian ma uhditsa fi hadzal zamani min iqa'i al-adhan ats-tsani qabla al-fajr bi nahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan wa itfa'il masabih wa ju'ilat itfa'il masabih allati ju'ilat alamatun li tahrimi al-akli wasyurbi ala man yuridu as-siyama zahman mimman ahdathahu annahu al-ikhtiyar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, menjelaskan di zamannya ini, beliau mengatakan telah ada di zaman beliau abad ke berapa? 8 ke 700 sekian ya. Dia meninggal 700 sekian itu ya. Alapun di sini dikatakan bahwasanya telah terdapat bid'ah-bid'ah yang mungkar di zamannya, di zamannya beliau, yaitu dilakukan adzan yang kedua sebelum fajar sekitar sulus sa'ah, 20 menit. Sulus sa'ah itu sepertiganya, kan 1 jam 60, ya sepertiganya 20. Kemudian wa itfa'il masabih, di zamannya itu lampu-lampu dipadamkan sebagai tanda mulai imsak. Zahman mimman ahdatsahu, sebagai ikhtiyatan fil ibadah. Jadi ini ikhtiyat dalam ibadah, kehati-hatian dalam ibadah. Jadi sebelum
imsak. Ahlul ilmi yata'allaq bihadzal imsak, bahwasanya al-imsak la yu'raf fi zaman as-sahabah, tidak dikenal di zaman as-sahabah dahulu. Maksudnya imsak gitu ya. Imsak itu apa sih? Imsak itu menahan. Artinya menahan kita mulai melakukan puasa gitu ya, menahan baik yang membatalkan makan, minum, berhubungan suami istri, yang membatalkan puasa lah, mulai ditahan. Dan tidak dikenal di zaman sahabat kecuali sejak terbitnya Fajr as-Shadiq. Fajr as-Shadiq terbit ya sudah. Fajr as-Shadiq terbit, maka ketika itu masuk waktu sholat subuh dan memulai imsak. Bukan 10 menit sebelumnya atau tidak ada. Kalau di sini dikatakan 20 menit ya. Dikatakan oleh Ibnu Hajar 20 menit. Kalau sekarang ini kadang 10 menit sebelumnya itu kadang sudah ada pengumuman imsak. Hal lain fi sahabat. Tidak dikenal. Famata yabda, mulai menahan ya ketika Fajr as-Shadiq. Jadi ketika seorang lagi makan ada pengumuman yang demikian, ya lanjutkan aja makan, tidak ada masalah. Sampai Fajr as-Shadiq. Bagaimana Fajr as-Shadiq? Ya sudah, azan itu sudah. Kalau emang azan tepat waktu, tidak dimajukan katakanlah, ya sudah, itu menjadi patokan. Siapa juga mau naik genteng, mau lihat sudah Fajrnya ada tidak mungkin lah. Nah intinya dilihat masjid ini tepat waktu azannya misalkan. Ya sekali kita lihat. Apakah boleh kita menggunakan takwim? Ya tidak masalah sih takwim itu. Pokoknya selama sesuai dengan kita sekali mungkin lihat Fajr as-Shadiq itu satu kali misalkan di awal puasa atau sebelum puasa melihat Fajr as-Shadiq itu kira-kira jam sekian. Selanjutnya kita menggunakan jam tidak mengapa. Jangan tiap malam naik genteng kalau jatuh. Kasihan. Ala kullin. Ini ibadah kaitan dengan waktu, sehingga sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan dari Fajr as-Shadiq sampai terbenamnya matahari. Baik. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa hadhihi al-bid'ah la tazalu qa'imatan ila yaumina hadha. Hatta ja'alu lil imsakin al-aqli qabla al-fajr waqtan muhaddadan 10 daqa'iq qabla al-waqti wa saru yad'una. Ini diingatkan oleh penulis Syekh Sa'id Muhammad Sa'id Ruslan bahwasanya penulis Muhammad Sa'id Ruslan ya, dijelaskan bahwasanya bid'ah ini qaimah ila yaumin hadza, masih ada sampai hari ini, detik ini. Bahkan mereka meletakkan ja'al imsak anil akli wa waqtan muhaddada, yaitu apa? 10 menit sebelum waktu azan. Wa sara yad'una hadza tawqit al-imsak an mawaqit as-shalah fi syahr Ramadan hatta salat amatan nas yadununa tahrim al-akli hadzal waqt. Jadi mereka menganggap bahwasanya ini sudah menahan 10 menit sebelumnya itu sudah menahan puasa. Wa hadza mukhalifun li hadyin Nabi. Ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah bisa ini. Nah, di antara kaitan dengan fitr, kaitan dengan buka puasa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadihi sallallahu alaihi wasallam, dia buka dengan rutab, kurma yang masih mentah atau yang mangkal atau belum setengah matang lah, masih basah-basah itu. Wa illam yajid, kalau dia tidak dapat pakai kurma. Wa illam yajid fa'alal ma, kalau tidak ada ya air putih. Nah, ini untuk supaya tidak menyiksa lambung kita dan kita langsung sambosa 3. Insyaallah ini
tahu isi sama lomboknya sekalian. Masya Allah. Nabi SAW yang dia mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Hadi Nabi SAW akmalul hadi. Petunjuk Nabi SAW adalah yang sempurna. Mengapa dengan kurma manis-manis? At-tib, kedokteran telah menyebutkan bahwasanya ketika keadaan kosong itu membutuhkan yang namanya zat gula, kadar gula. Dan itu ada pada kurma banyak sekali. Ya ambil yang ganjil 3 ya, jangan 1 piring ya yang pastinya. Ganjil gitu. Ya kalau tidak ada ya, kalau tidak ada rutop, kalau tidak ada tamar ya air. Sebagaimana dari hadis Nabi SAW, karena Rasul SAW yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Nah, ini juga ada kaitannya, penting sekali. Adalah Nabi SAW buka puasa sebelum sholat. Maksudnya sholat apa? Sholat maghrib ya, yaitu atas rutop kurma yang masih basah. Kalau tidak ada fa'ilam takun fatumayrat, kurma yang sudah kering ya. Fa'ilam takun hasyawati minal ma, meminum beberapa teguk air. Nabi SAW ketika puasa tadi berbuka disebutkan dia buka seadanya sedikit, kemudian menunaikan sholat. Nah, kadang ini banyak yang diselisihi oleh kita. Kadang kita dengan dalil yang lain bahwasanya kalau ada makanan di depan mata ya sudah dimakan supaya tidak bayangkan. Sebelumnya diselesaikan, tinggal sholat. Bukan kemudian ini nanti saya bayangkan. Nah, ini sudah pikirannya sudah dari awal sudah demikian kok. Jangan. Sholat. Jadi jangan kemudian berupaya mengamalkan hadis ini meninggalkan yang lainnya. Lah, Nabi SAW disebutkan bahwasanya qal tahfifu iftarus shaim thumma yakul ba'da shalah. Fa Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Hadis tadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir, buka sebelum salat maghrib ala rutabat. Adapun makannya yuakhiru. Karena kalau kita makan langsung semua, yang pasti tertinggal sholat ma'al jamaah, khususnya laki-laki. Kemudian as-siqal, berat untuk ibadah. Jadi mujarab, sesuatu yang sudah sudah banyak kejadian. Kalau sudah kenyang itu berat untuk ibadah sudah. Apakah kita tidak boleh makan sambosa? Boleh, silakan. Jadi sambosa ya setelahnya kurma tadi gitu. Kasihan nanti yang menjual sambosa supaya lagi. Jadi sambosa nanti setelah kurma dahulu. Kemudian di antara tuntunan Nabi SAW adalah doa ketika buka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang doa ini, dhahaba ad-dhama wa tallatil uhuq wa thabatal ajru insyaallah. Kapan doa ini dibaca ya? Setelah bismillah kita minum, makan, setelah itu kita baca doa. Ganggu makan saya nanti 1 detik aja kok. Tidak akan ganggu. Bismillah. Setelah basah dhahabad dhama wa tallatil uhuq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu lanjutkan lagi, libas lagi, tidak apa-apa. Ya tapi tetap ada batas-batasnya. Jangan melupakan kewajiban sholat tadi itu. Jadi kita bismillah, kurma di depan kita, bismillah kita makan.
Setelah itu dhahaba dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun hadis Allahumma la kusumtu hada dhaif. Didhaifkan oleh ahlul ilmi. Kaitan dengan buka ini, di sana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan memberi buka puasa. Ini kadang ini tiwal sunnah dikatakan oleh ahlul ilmi, sunnah yang kadang jarang dilakukan. Tapi alhamdulillah saya melihat di Surabaya atau di beberapa negeri, di beberapa kota di Indonesia, alhamdulillah banyak yang sosial, masya Allah. Apalagi Surabaya, alhamdulillah saya lihat. Baik itu kayak puasa Senin Kamis ya, semoga insya Allah ke depan puasa-puasa Ramadan insya Allah semoga masih ada yang demikian ini. Keutamaannya, Nabi SAW menyebutkan tentang taftir as-shaim, bahwasanya Allah akan memberikan pahala sebagaimana orang yang puasa dan tidak mengurangi pahala orang yang shaim. Tidak mengurangi pahala yang as-shaim. Yang kedua kaitan dengan as-sahur. As-sahur keutamaannya, utamanya diakhirkan. Ini kaitan dengan hadis tadi. Kaitan dengan, jadi kalau buka puasa disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Diakhirkan gitu loh. Dan kadang kita mendapati wahai mungkar, tidak betul sebetulnya. Kadang seorang begadang, nah ini nanti kaitan begadang. Ada min mukhalafat. Begadang bukan di atas ilmu. Karena ada begadang yang dibolehkan, begadang apabila dengan mudzakarah ilm, mudzakarah murojaah ilmu, baca Al-Quran. Tapi selainnya itu yang tidak ada manfaatnya la yajuz. Karena tuntunan Nabi SAW at-tabkir in the know, segera setelah Isya, tidak ada keperluan, istirahat. Namun kebanyakan hal yang menyimpang banyak kita jumpai. Kadang begadang sampai mendekati jam 12, jam 1, kemudian makan sebelum tidur, kemudian tidur sampai hilang subuhnya. Jadi sahurnya sudah itu sahurnya jam 12, jam 1 itu. Al-afdal, yang utama sahur itu diakhirkan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kaitan dengan mengakhirkan sahur ini, tasakharu fa inna fi sahuri barakah. Dan tuntunan Nabi SAW, jadi Nabi mengatakan makanlah sahur, bahwasanya pada sahur itu ada keberkahannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan tuntunan beliau SAW mengakhirkan sahur, bahkan disebutkan kana bainal adzani wa bainas sahuri qadru 50 ayat. Antara adzan dengan sahurnya Nabi SAW sekitar membaca 50 ayat. Itu sudah di akhir sekali. Paling setengah jam sebelum adzan, kurang lebih segitu lah. Tapi tidak sampai sebetulnya. Fakana yuakhiru sallallahu alaihi wasallam sahurahu hadha takhir hatta la yakuna bainahu wa bainal adhan illa kaqadri qira'ati 50 ayat. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sampai sekitar ada seorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena selanjutnya dia mendapati fajr, sholat fajr. Kalau sudah sahur jam 1, alamat. Tidur lagi, subuhnya hilang.
Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam tentang keutamaan sahur ini, memang makan sahur ini sesuatu yang kadang sebagian orang kadang malas, sudah tidur enak nikmat bangun lagi, ada sebagian. Tapi sebagian yang lain masya Allah lahap sampai mungkin 3 piring, masya Allah, ini pengalaman ini. Lah yang bagi, jangan banyak-banyak, tidak sehat juga. Bukan kemudian, logikanya kalau saya 3 piring nanti kuat sampai, walaupun sampai jam 8 malam saya kuat. Lah, tidak tentu, tidak menjamin. Jadi sahur ya secukupnya seperlunya. Ya, 1 piring lah, tidak masalah. Jangan banyak-banyak, karena nanti tambah berat. Intinya sahur itu yang pertama adalah imtisal syar'illah, imtisal al-amr asy-syar'i, menjalankan perintah sebagaimana Nabi SAW telah memerintahkan. Sahur ini ada barokahnya, yaitu semakin kuat insyaallah untuk puasa. Juga dikatakan di sini oleh Syekh Al-Bassam. Kenapa? 1 menit lagi. Saya bacakan aja, dalilnya nggak saya sampaikan sudah. Dalilnya nanti dibaca sendiri insyaallah. Baik. Di antara hal yang lain yang disebutkan oleh ahlul ilmi, as-siwak, menggunakan siwak. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah boleh menggunakan siwak setelah zawal. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan la ba'as, boleh, yajuz. Cuma dia menghindari saya jangan sampai diupayakan jangan sampai masuk ke tenggorokan. Menggunakan ma'junul asnan, apakah boleh? Menggunakan odol, boleh, tidak mengapa. Cuma hati-hati saja, jangan sampai sengaja dibuanyakkan, penuhkan odolnya supaya seger gitu ya, atau dan yes, disesuaikan, janganlah. Boleh, intinya boleh. Loh, saya tidak sikatan, tidak ini supaya betul-betul hadis Nabi khulufu famus shaim atyab indallah adalah sengaja. Ini kan khuluf famus shaim, bau seorang shaim itu lebih wangi dari misik. Na'am indallah azza wa jal. Hadis ini sahih, la mungkin, kita tidak mengingkari hadis itu. Allah azza wa jal akan memberikan pahala, istilahnya menyamakan bau mulut puasa, yang puasa itu lebih wangi dari al-misik. Tapi bukan kemudian kita biarkan tidak gosok gigi, lah tetap. Wahada la yatanaka, la yatanafa, tidak bertentangan dalam hal ini. Demikian pula kaitan dengan ini, boleh juga saat wudu kita madmadah wal istinsyaq. Karena Nabi SAW pun mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an yakuna shaiman. Silakan engkau berlebihan dalam istinsyaq kecuali sedang puasa. Boleh wudu, ketika wudu kita kumur, kita istinsyaq, tapi jangan berlebihan. Sewajarnya biasa saja. Ya tetap menjaga jangan sampai ada sesuatu yang masuk. Kalau masuk tanpa sengaja bagaimana? Rufi al-qalam, tidak mengapa. Tanpa sengaja, ya dibuang. Tanpa sengaja lah das. Tapi kalau sengaja ya lain lagi. Bainaka wa bainallah azza wa jalla, antara kau dengan Allah azza wa jalla. Untuk sengaja mau melanggar syariat Allah yang lebih tahu. Sengaja dan tidak sengaja kadang fil qalb, Allah azza wa jalla a'lam, lebih tahu akan hati dan niatan kita. Kemudian di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi, yaitu yang masih banyak kita jumpai, yaitu tidak menahan
al-ghair, tidak menahan amarah, emosi. Padahal Nabi SAW mengatakan apabila seorang lagi dicela, maka hendaknya dia mengatakan ini shaim. Ini hal ini yang kadang masih kita jumpai dalam muamalah, dalam keadaan puasa masih saling mencaci ataupun mengumpat ataupun yang lainnya. Jadi apabila hal ini terjadi, ini shaim, sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Di antara hal yang disebutkan oleh ahlul ilmi, sabbul ma' ala ra's inda istidadil hal. Kita menyiramkan air di rambut kita kalau sedang panas terik sekali. Labas, boleh mandi. Silakan mandi di siang hari. Labas, tapi ya tetap menjaga. Jangan sampai kayak mandinya anak-anak dahulu lewat sini. Jadi intinya ya juz, boleh. Di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi kaitan saat makan dan minum. Saat minum, Nabi SAW berikan tuntunan minum itu 3 kali. 3 kali, jangan nafas dalam wadah. Nabi SAW mengatakan, naha Nabi SAW an yutanaffasa fil ina aw yunfaqa fi. Tidak bolehkan untuk nafas. Kalau mau nafas dijauhkan. Kalau mau nafas dijauhkan gelas tadi itu. Atau jangan ditiup. Karena kita tidak tahu apa yang mungkin kuman yang keluar dari kita, tidak ada yang tahu. Dan itu ditetapkan oleh kesehatan. Di antaranya juga disebutkan kaitan dengan ini. Jadi Nabi SAW barang minum itu 3 kali. Gimana kalau gelasnya besar? Ya disesuaikan lah. Jangan kemudian sengaja. Kemudian adab. Kadang kita lalai lupa. Ketika saat buka itu memang nafsu sekali ya. Ini. Nah itu disinilah kita dituntut untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi, lakul asabi' qabla an yaghsilaha, qabla masya, mengisap jari-jari sebelum dicuci, dilap, atau mungkin piringnya yang dipakai istilahnya dibersihkan gitu loh. Karena kita tidak tahu ada barokah, mungkin ada satu yang jatuh, ada sisa di situ. La tadruna al-barakah. Kalian tidak tahu di mana barokah yang innakum la tadruna fi ayyi al-barakah. Kata Nabi SAW bahwasanya dalam hadis riwayat Muslim, kalian tidak tahu barokahnya itu di mana. Kalian tidak tahu. Baik. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya, dimudahkan dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan pertemuan ini masih semoga antum baca, dan kitab-kitab bahasa Indonesia sudah mulai banyak. Jadi untuk Ramadan tahun ini, anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Kenapa demikian? Akan termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Waduh, jangan-jangan saya tidak ketemu lagi Ramadan akan datang. Dia sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, dalam sedekah, dalam amalan, dalam. Dan kita ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, yang dibutuhkan amal. Yang dibutuhkan adalah amalan kita. Maka dari itu hendaknya kita tingkatkan amalan kita. Bekali dengan ilmu. Banyak tulisan-tulisan al-asatidz yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, banyak sekali. Apalagi zaman sekarang ini, zaman media atau medsos atau zaman ini sangat mudah. Baca, jangan
TikTok atau YouTube atau Assalamualaikum. Ini kadang alat-alat gini nih, kadang kalau kita salah memegangnya, menggunakannya, maka ya sudah. Wassalamualaikum. Jadi manfaatkan waktu dengan membaca. Karena ilmu ini kalau tidak dibaca tidak akan didapat. Dan menanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang bisa kita sampaikan, sengaja saya sampaikan sampai 11, 15, tinggal 2 menit sebetulnya. Supaya gak ada yang tanya. Karena kalau sudah lelah, capek, waktunya habis, sudah tidak ada yang tanya. Saya kalau di kelas gitu, sampai waktunya habis, tidak ada yang tanya. Sudah selesai, enak. Baik, sekali lagi kita kembali kepada apa yang dituntunkan oleh salaf. Hendaknya kita bekali dengan ilmu yang senantiasa saya sampaikan. Tanamkan takwa, bekali ilmu, senantiasa kita memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla. 3 hal ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tanamkan takwa, bekali ilmu, senantiasa kita memohon kepada Allah atas semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, menuntut ilmu atau aktivitas kita mencari nafkah dan yang lainnya. Ini 3 hal sebagai penutup. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah semoga dipertemukan dengan Ramadan tahun ini dan kita bisa meningkatkan ibadah, ketaatan kepadanya, dan kita dimudahkan dalam menimba ilmu, memahami ilmu, dan juga dimudahkan dalam beramal dengan ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.